سحرنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahu wa huwa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wala taqul talabna falam najid falau tolabta bisidkin lawajatta. Fala takul, maka jangan katakan tolabna falam najid. Jangan pernah Anda mengatakan bahwa aku sudah mencari tapi tidak ketemu. Tolabna, mencari kita, mencari saya, falam tajid, tapi tidak, maka tidak ketemu. Jadi kebanyakan orang itu ngomong saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Walau tolabta bisidkin lawajatta. Walau tolabta, ketika Anda mencari bisidkin dengan jujur atau sungguh-sungguh, lawajatta, maka Anda akan ketemu. Jika Anda mencari dengan jujur dan sungguh-sungguh, maka Anda akan ketemu. Kebanyakan orang itu berkata begitu, saya sudah mencari kemana-kemana tapi nggak ketemu. Berarti Anda mencarinya belum sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh pasti ketemu. Maka ketika Anda ingin mengharapkan dunia, jadi apabila berteman dengan pecinta dunia, mereka akan menarik Anda kepada dunia. Apabila berteman dengan pecinta akhirat, mereka akan menarik kita kepada Allah dan Rasulullah. Maka dua-dua hal ini harus seimbang. Jadi ketika kita itu serius mau nyari dunia, ya harus kita berteman dengan yang ahli dunia. Maksudnya, jika Anda ingin jadi dokter, ya sekolahnya harus kedokteran. Jika Anda ingin jadi insinyur, ya harus sekolah insinyur. Ya pengen jadi dokter tapi selama ini belajar dukun, ya nggak bakal jadi dokter. Jadi ketika Anda ingin mencari dunia, harus clear posisinya, ya, harus tahu. Jadi dunia itu juga memiliki pecinta, banyak pecinta dunia itu banyak, ahlinya itu juga banyak, bidang-bidangnya macam-macam. Ketika kita ingin berhasil dalam urusan dunia, ya mau tidak mau kita harus berteman atau berkawan dengan orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam dunianya. Anda ingin ahli politik, Anda harus kumpul orang-orang politik. Anda ingin ahli dalam bangunan atau insinyur, Anda harus kumpulannya begitu. Itu mau tidak mau. Nah, begitu juga dalam urusan akhirat. Apabila Anda ingin mendapatkan akhirat, berarti Anda harus berteman dengan orang-orang yang menarik Anda ke akhirat. Itu mau tidak mau. Nah, ketika Anda ngomong saya sudah mencari dunia tapi tidak ketemu, saya sudah mencari akhirat tapi tidak ketemu, berarti dia belum sungguh-sungguh mencari akhirat atau dunia. Itu pasti nggak mungkin enggak. Wasababu adami wijdanika adamu isti'adatika. Kenapa kok dia sudah mencari tapi tidak ketemu?
berarti alasannya bahwa dia sudah mencari, berarti dia mencarinya tidak sungguh-sungguh. Atau dia sudah sungguh-sungguh tetapi wasababu adami wijhaka, sebab kepada tidak menemukan apa yang dia cari atau yang kita cari itu, yaitu tidak ada persiapan. Adamu isti'adadika itu tidak ada persiapan. Anda mau jadi dokter tapi Anda tidak pernah persiapan belajar kedokteran, ya Anda tidak akan menemukan. Berarti ketika Anda itu ya jadinya mentok dukun, Anda jadi dukun. Anda ingin menjadi seorang insinyur tapi Anda tidak punya persiapan itu. Sekolah insinyur nggak tahu, nggak pernah, ya mentok jadi kuli bangunan. Gitu. Nah, ini persiapan itu harus kita punya. Jadi yang maksudnya persiapan ini adalah ilmu. Jadi kita itu mau jadi apa saja, kita harus siap, harus punya ilmu. Itu intinya. Jadi maka ilmu itu penting. Jadi ilmu itu yang membedakan sesama manusia itu ilmu. Orang itu ketahuan kalau orang punya ilmu dan tidak itu ketahuan. Jadi contoh, orang punya ilmu dan tidak itu cara ngomongnya, cara bergaulnya, cara ini pasti berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Cara omongannya itu ketahuan. Fa'in arusa la tujla ala fajirin. Ini diumpamakan orang yang kayak tadi itu seperti pengantin wanita. Fa'innal arusa, pengantin wanita itu latu jela itu tidak mau ketemu ala fajirin kepada orang-orang yang lacut, orang-orang yang yang lacut, yang suka berbuat maksiat. Tidak ada namanya pengantin perempuan terus mau dikawinkan sama orang-orang yang lacut, yang suka berbuat maksiat, yang suka bunuh orang, suka macam-macam. Kalau dia mau berarti perempuannya juga lacut. Kalau tolabta ru'yatar urusi, ketika Anda mencari atau melihat pengantin perempuan, latarokta, maka tinggalkanlah kemaksiatan. Bila kita itu mau melihat perempuan atau pengantin perempuan yang cantik, maka tinggalkanlah maksiat. Itu standarnya. Kalau Anda ingin dilirik oleh perempuan pengantin cantik, ya Anda harus hilangkan itu. Anda harus meninggalkan maksiat. Walau tarokta al-fujuru li'la ra'aital auliya. Apabila kamu sudah meninggalkan kemaksiatan, ya, walau tarokta, apabila atau lamun Anda sudah meninggalkan kemaksiatan, la ra'aital auliya, maka Anda akan melihat wali. Itu pasti. Jadi cara melihat Anda pengen tahu wali dan orang ini wali, orang ini wali apa tidak, itu gampang. Tinggalkan maksiat. Nanti Anda akan melihat, akan tahu, oh ini wali, ini tidak wali. Wal auliya kasiruna. Para wali-wali Allah itu jumlahnya banyak sekali. Walayang kusu ada duhum. Layang kusu ada duhum, tidak berkurang jumlah hitungannya. Wala madadahum, dan tidak berkurang juga pertolongannya. Jadi wali itu ketika hilang satu pasti tumbuh satu, hilang lagi tumbuh lagi, hilang itu pasti. Ya. Walau nakoso wahidun minhum, ketika berkurang satu saja. Walau nakoso, ketika berkurang wahidun itu satu saja. Minhum, dari wali atau aulia. Jika wali itu berkurang satu saja, lanaksin nurun nubuwati, maka pasti berkurang cahaya kenabian. Maka wali itu di mana-mana pasti ada. Mau di Indonesia, di Amerika, jangan dikira di Amerika itu nggak ada wali. Di Israel, di mana, ada semua. Ada semua. Di Yaman, di mana-mana banyak. Itu pasti ada kekasih-kekasih Allah yang ditugaskan atau wali itu tugasnya macam-macam. Ada yang cuma sekedar wali itu jaga gunung, itu ada. Ada yang juga menjaga biar nggak banjir, itu ada. Macam-macam. Dan itu kita nggak tahu. Kalau kita pengen tahu, ya kita harus meninggalkan kemaksiatan.
Jadi orang kalau ketemu wali itu nikmatnya itu kayak melihat pengantin perempuan cantik. Itu nikmatnya kayak gitu. Anda itu baru ketika seumpama ada seorang pengantin terus di apa namanya? Dirias. Terus cantik itu kan pasti nggak tahu dalam hati atau ucapan itu pasti spontan keluar. Masya Allah. Contoh itu kita lihat wali itu mirip seperti itu rasanya. Tapi lebih hebat ketemu wali. Kalau kita bisa merasakan, kalau kita itu bisa tahu wali. Nah, kalau nggak tahu ya sama aja. Tapi standar wali itu begini. Pokoknya kalau kita melihatnya itu mengingatkan kita kepada akhirat, ya itu bisa jadi itu wali. Itu standar untuk nyari tahu lah bahasanya. Kisi-kisinya itulah, bocorannya kayak gitu. Kalau kita melihat seseorang, orang itu mengingatkan sama akhirat, orang itu mengingatkan pada taat kepada Allah, maka itu bisa jadi wah. Idza akhbatta habiban lantasolla ilaihi hatta takuna. Idza akhbatta ketika Anda mencintai habiban kekasih. Ya, apabila kau mencintai kekasih, lantasolla maka kamu tidak bisa sambung. Hatta takuna sehingga ada ahlan itu ahli lil wusuli kepada sambung ilaihi maring pengantin. Maka apabila kamu mencintai seorang kekasih, maka kamu tidak akan bisa sampai kepada sang kekasih atau orang yang kamu cintai sebelum Anda menjadi ahli sampai pada kekasih. Makanya maksudnya begini, kita itu mau tidak mau ketika ingin ketemu kepada seorang yang kita cintai, itu kita harus ahli dulu, ahli dalam urusan pecinta. Maksudnya begitu. Kita ini rata-rata kan nunggu dicintai, bukan mencintai. Maka jadilah pecinta, jangan ditunggu untuk mencintai. Rata-rata itu kita itu menunggu untuk dicintai, bukan mencintai. Sama siapa saja, maka belajar mencintai. Kalau kita itu kemana-mana membawa cinta, membawa kasih sayang, itu orang pasti balasnya sama. Maka jangan tunggu kita dicintai, tapi kita mencintai dulu. Kalau kita ingin dicintai, maka kita harus mencintai. Nah, kebanyakan kita itu kebalik, maunya dicintai, tidak mau mencintai. Maka ketika Anda ingin ketemu kekasih Anda, maka Anda harus mencintai betul. Maka jadi nanti tidak bertepuk sebelah tangan. Begitu juga Allah sama. Anda pengen ketemu Allah ya harus jangan tunggu dicintai Allah, tapi mencintai. Wadzalika hatta tatahharu mimma anta fihi minar rodaili. Hatta tatahharu sehingga kita itu suci, nah, atau bersih, mimma anta fihi minar rodail. Apabila Anda ketika Anda sudah sampai ketemu kekasih Anda, ya Anda harus suci. Maksudnya suci itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di diri Anda. Maksudnya minar rodail ini adalah sifat-sifat tercela kita harus kita buang. Kalau disuruh milih, seumpama ada perempuan cantik, disuruh milih, yang satu suka melakukan hal-hal yang tercela, yang satu enggak, itu pasti milih yang enggak, ya kan? Jadi kamu tidak akan menjadi ahli kecuali kamu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Itu enggak mungkin. Maka kita belajar menghilangkan atau mensucikan diri kita ini dari sifat-sifat yang jelek. Sifat-sifat jelek itu kan banyak, suka ngomongin orang, suka ini bla bla, itu harus pelan-pelan kita bersihkan kita. Maka nafsu itu kayak baju, kayak jubah. Mestinya itu kita punya nafsu itu kita perlakukan seperti jubah. Kalau kita punya baju kotor dicuci. Ketika hati kita kotor juga kita harus istighfar, tobat. Sama ketika baju kita ini lubang kita jahit. Sama nafsu juga begitu. Ketika nafsu kita ini menginginkan hal-hal yang jelek, melakukan itu, kita harus segera taubat dan harus istighfar dan taubat.
Kita memperlakukan nafsu kita itu mestinya kayak memperlakukan baju. Kalau kotor dicuci, kalau bolong dijahit. Nah, kita memperlakukan baju aja begitu, kok nafsu kok dibiarin nggak dikendalikan, itu kan kok aneh itu. Qala Syekh Abu Hasan Asyadili radhiyallahu anhu al-awliya'u. Abu Hasan berkata, al-awliya'ullahi utawi atau apa namanya wali-wali Allah itu isu itu seperti pengantin perempuan. Ini ibarat apa namanya Syekh Abu Hasan itu mengibaratkan wali Allah itu kayak pengantin perempuan. Orang jadi pengantin itu ketika mau jadi pengantin itu pasti dirias cantik. Mau orang jelek pun jadi cantik. Wala isu utawi arois atau pengantin itu layaroba itu tidak akan dia mau melihat al mujrimuna orang-orang yang berbuat dosa. Bahwa pengantin perempuan itu tidak akan mau melihat orang-orang yang berdosa. Maka kita kalau mau ketemu wali syaratnya cuma itu, gampang. Anda jangan berbuat ya, pasti ketemu wali, pasti, tak jamin. Kalau enggak berarti yang salah Syekh Abu Hasan. Pasti ketemu wali. Maka gampang cara untuk ketemu wali itu gampang. Asal Anda tidak maksiat, pasti ketemu. Sidqut taubati, sungguh-sungguh bertaubat atau jujur dalam bertaubat. Jadi orang itu kadang bertaubat tidak jujur, ngomongnya di mulut taubat, perilaku dan hatinya tidak taubat. Banyak. Sidku itu bisa diartikan sungguh-sungguh, bisa diartikan jujur. Jadi ketika Anda bertobat ya harus jujur. Ketika Anda bertobat harus sungguh-sungguh. Ida sakolat, ketika berat alaika kepadamu apa yang berat, apa taat wal ibadatu dan ibadah. Ketika Anda berat sekali melaksanakan atau melakukan taat dan ibadah, walam tajid dan Anda tidak menemukan laha kepada taat, apa yang tidak Anda temukan, apa halawatan, apa manis, atau enak fi qalbika di dalam hati Anda. Jika Anda itu berat melaksanakan taat dan ibadah dan Anda tidak menemukan manisnya ibadah atau manisnya taat di dalam hati Anda. Jadi ketika Anda itu berat, mau sholat berat, mau ini berat, mau macam-macam berat, dan ketika Anda sholat pun itu tidak menemukan manisnya sholat, manisnya ibadah, manisnya taat, Anda tidak, setidaknya di dalam hati ya. Watakhifu dan enteng itu apa ya, mudah. Watakhifu alaika dan mudah sekali Anda melakukan apa al-maksiatu maksiat. Jadi ketika kita itu susah, berat melaksanakan taat dan ibadah dan tidak menemukan manisnya ibadah di dalam hati Anda, berat melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah, tidak menemukan lazatnya atau lezatnya ibadah di hati kita, dan kita itu mudah sekali melakukan sebuah kemaksiatan. Watajidu dan Anda menemukan laha kepada maksiat halawatan apa manis, tetapi Anda malah menemukan kemanisan itu di dalam maksiat, keenakan itu di dalam maksiat. Jadi Anda tidak menemukan kenikmatan di dalam taat, tapi Anda menemukan di dalam maksiat. Fa'lam, ketahuilah. Jadi kalau ada yang kasus seperti ini ya, ini kan sebuah kasus ini. Saya ini berat, mau ibadah berat, mau taat berat, dan saya tidak menemukan kenikmatan dalam bertaat. Saya tidak menemukan kenikmatan dalam beribadah. Tapi saya
mudah sekali melakukan kemaksiatan. Saya menemukan kenikmatan itu adanya di maksiat. Nah, ini ketika ada kasus seperti ini, maka fa'lam, ketahuilah, annaka, bahwa sesungguhnya kamu, lam tasduk, itu belum sungguh-sungguh, fi taubatika, di dalam tobat. Ketika ada kasus seperti ini, maka ketahuilah bahwa kamu sebenarnya belum sungguh-sungguh bertaubat. Nah, maka itu kayak tadi yang sukanya ngomong, saya sudah mencari tapi saya belum ketemu, saya sudah mencari, saya sudah ini, saya sudah ini. Kalau dalam urusan kerja apa dunia juga sama, saya sudah mencoba mencari kerja tapi belum dapat belum ini, berarti itu belum sungguh-sungguh dia mencari. Gitu. Standar maksimal dia mencari belum sungguh-sungguh, atau dia sudah sungguh-sungguh tapi dia tidak punya persiapan. Oh iya dong, dia seumpama dia pengen nyari kerja di PT. Nah, yang dicari itu jurusan apalah, seumpama komputer, tapi dia tidak punya skill komputer. Dia sudah sungguh ya nggak bisa, Anda nggak punya keahlian dalam skill dalam komputer, maka harus sungguh-sungguh dan harus punya persiapan. Fa'innahu, maka setuhune kelakuan, lau soha, tidak sah apa al aslu asal lah ya, lau soha al aslu la soha al faru, maka tidak sah. Ketika yang asal itu sah, maka cabangnya sah. Maksudnya begini, ketika Anda itu dalam ibadah itu dalam sungguh-sungguh itu, ketika tobat Anda itu sungguh-sungguh, maka yang lain itu pasti ketemu. Maksudnya cabang-cabangnya itu, al-far'u itu artinya cabang. Ketika asalnya itu, maksudnya begini, ketika asal tobatmu ini sungguh-sungguh, maka cabang-cabang tobat kenikmatan itu pasti ketemu. Laitaka lau atokta maulaka kama yukti aka abdaka. Laitaka, celakalah kamu. Itu laitaka itu artinya celakalah kamu. Lau atokta maulaka, ketika kamu taat. Lau atokta itu artinya taat. Ketika kamu taat maulaka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada junjungan, kepada Allah ini, kalau yang ini kepada Allah. Ketika Anda taat kepada Allah, kama yuti aka abdaka, seperti taatnya budak-budak kamu kepadamu. Ini celaka Anda. Jadi Anda jangan menyamakan ketaatan kamu kepada Allah itu seperti ketaatan pembantumu kepadamu. Berbeda. Kalau pembantumu taat kepadamu itu pasti kamu lebih suka. Yang butuh siapa? Sama-sama butuh. Tapi Allah itu tidak butuh kita. Yang butuh kita. Jangan menyamakan ketaatanmu kepada seperti ketaatan pembantumu kepada kamu. Fa'innaka tuhibbuhu nahidun. Fa'innaka teman sedunia siro atau kamu itu tuhibbu itu mencintai, itu lebih senang, nahidun giat fi khidmatika, di dalam melayanimu, daiman dengan seterusnya. Karena kamu itu sebenarnya lebih suka atau lebih mencintai pembantu kamu itu melayani karena giatnya. Wa anta tuhibbu ta'ata, wa anta utawi siro tuhibbu itu seneng atau ata yang taat. Padahal anta itu mencintai ketaatan itu sama saja watatlubu mencari antafrugho minha musri'an. Jadi Anda berharap cepat-cepat selesai taat Anda. Contoh, maksudnya begini, ketika pembantu itu khidmah atau melayani saya, itu pembantu itu punya keinginan cepat-cepat selesai gitu. Cuma disuruh nyapu, itu maunya nyapu biar cepat selesai. Taat kita kepada Allah itu nggak bisa begitu. Udah sholat cepet-cepetan terus selesai. Bukan.
taat kita kepada Allah itu terus menerus. Sholat juga begitu, nggak bisa cepet-cepetan sholat terus selesai, nggak bisa. Taat kita itu harus terus menerus. Maksudnya begitu. Kalau pembantu itu ada jedahnya, dia taat ada jedahnya. Atau kalau dia taat kalau nunggu nanti ketika dibayar atau di macam-macam. Nah kita ini nggak harus nunggu itu. Taat kepada Allah itu. Taat kepada Allah itu nggak harus begitu. Maka ka'annaka tanfuru bil manakir, ka'annaka setuni kamu itu tanfuru itu apa namanya? Ayam itu apa kalau makan namanya? Matok. Bil manakiri itu kayak pemakai cucuknya. Jadi kamu itu bagaikan hewan yang memakan dengan paruhnya sedikit. Jadi ketaatan Anda kepada Allah itu begitu. Mestinya enggak begitu. Anda taat itu enggak sedikit enggak. Paham ya? Jadi ketika taat kepada Allah itu enggak bisa begitu. Wa laita basoron nadharta bihi mahasinal ghairi witta anhu amal. Waya laita. Waya laita ini, nah kembalinya kemana? Basoron apa peninggal apa ini? Penglihatan. Nadorta. Waya laita maka basoron nadorta bihi mahasinal khairi uwitta. Maksudnya begini, kita ini sudah dikasih penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadorta, Anda melihat bihi mahasina, bahwa Anda menggunakan mata ini itu untuk melihat yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dikasih penglihatan, tapi yang kita lihat itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwita maka diijoli atau diganti anhu apa penglihatan ini al-a'ma yang kebutaan. Coba kita ini sudah dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kuping, dikasih mulut, tapi tidak kita gunakan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dikasih mata tapi tidak melihat, yang dilihat malah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu kalau diganti matamu dengan kebutaan gimana? Nah, coba. Anda ini sudah dikasih mata tidak digunakan untuk melihat Allah, maka malah digunakan untuk melihat yang lain. Kam khasolalaka hawana bil wuqufi ala abwabil makhluqina. Kam khasola seberapa hasilnya hasola itu hasil laka kepadamu apa al hawanu kehinaan bil wuqufi abwabi di dalam berdiri berhenti ala abwabi makhlukina di beberapa pintu-pintu kemakhlukan. Wa kam ahanuka wa anta la tarji'u ila maulaka. Makam ahanuka, dan seberapa hinakah makhluk tadi kepada Anda, wa anta utawi Anda itu layar jiu itu tidak kembali ila maulaka. Maksudnya begini, kam khasolalaka al hawan, berapa berhasilkah Anda dalam kehinaan? Anda itu posisinya sudah dalam keadaan kehinaan. Kenapa? Karena Anda menunggu wukuf, berhenti di dalam pintu-pintunya makhluk. Tapi Anda tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta la tarji'u ila maulaka. Anda tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini sudah hina, begitu hina di dalam pintu-pintu makhluk tadi.
An Syekh Makinuddin Asmar, diceritakan dari Syekh Makinuddin Asmar. Annahu qala, Syekh Makinuddin berkata, ra'aitu fi manami khuriyatan. Ra'aitu melihat saya fil manami di dalam tidur. Maksudnya melihat saya di dalam tidur itu mimpi khuriyatan, mimpi ketemu bidadari. Khuriyatan itu artinya bidadari. Wahya maka berkata, wahya utawi bidadari itu takulu berkata siapa bidadari. Bidadarinya ngomong, ana laka wa antali. Ngomongnya begini, ana laka wa antali, aku milikmu, kamu milikku. Itu sudah ada sebenarnya. Omongan kayak gitu itu sudah ada. Bukan hanya di dunia, kamu milikku, aku milikmu, itu bidadari itu bisa ngomong begitu. Kola maka jadi Makinuddin itu, Syekh Makinuddin itu mimpi ketemu bidadari. Bidadari yang ngomong, kamu milikku, aku milikmu. Fabakiyat kola, fabakiyat. Maksudnya tetap apa nah, ketika sudah lewat wabakiyatun nahwu syahro ini au salah satu asyurin. Ketika sudah lewat sekitar 2 bulan, nahwu salah satu syahro ini 2 bulan au salah satu atau 3 bulan. Ketika dia sudah selesai mimpi itu 2 atau 3 bulan lewat. Jadi dia mimpinya itu seumpama Januari. Nah, terus sudah lewat 2 bulan atau 3 bulan, berarti Januari, Februari, Maret, April ya. Ketika sudah lewat sekitar 2 bulan atau 3 bulan, la astati'u li makhluqin kalaman. La astati'u itu saya saya tidak kuasa, tidak bisa ngomong. La astati'u saya itu tidak bisa limakhlukin itu kepada makhluk kalaman apa bicara. Saya ketika dia sudah mengalami mimpi itu terus 2 bulan 3 bulan kemudian dia itu kalau ngomong sama orang itu nggak bisa. Coba bayangkan, terus mimpi ketemu bidadari, dia ketemu orang itu ngomong nggak bisa. Illa taqoyyatu. Jadi ketika saya bicara itu illa taqoyyatu, kecuali muntah-muntah. Jadi setiap dia bicara sama orang muntah, dia bicara sama orang muntah. Alasannya apa ini kan gitu. Jadi ketika dia mimpi ketemu bidadari 2-3 bulan selanjutnya dia kalau ketemu orang itu dia muntah kalau ngomong. Nah, ngobrol terus, muntah terus itu. Illa takoyatu itu artinya muntah. Dia bisa ngomong kecuali muntah. Liti bil kalami, setiap dia ngomong dengan orang saya pasti muntah. Kafaka min idbari au taftahu ainika fi hadaddar. Jadi karena merasa enggak enak ngobrol sama, sudah merasakan kayak apa ini? Dia itu sudah merasakan keenaan ngobrol sama bidadari. Ngobrol sama orang muntah dia. Coba bayangkan. Oh ini berarti nikmatnya kayak apa coba? Ketemu bidadari. Jadi nggak bisa ngomong dia. Sama manusia nggak bisa ngomong. Jadi ini makam-makam sudah menuju ke sana itu begitu. Kafaka minal idbari antaftaha ainaka fi hadal dar. Cukuplah kamu minal idbari dari apa itu mungkur itu apa mungkur? Mengelak ya. Antaftaha ketika dibuka ainaka kepada matamu itu fi hadal dari di dalam inilah dunia. Cukuplah kamu itu sudah cukup. Jangan dunia ini sudah hanya ini aja, hanya main-main dan senda guru sudah cukup matamu melihat apa yang ada ini sudah cukup. Ada yang lebih indah sebenarnya dibanding yang di dunia. Nah contoh kecil gitu, dia ketemu bidadari sudah ngomong begitu terus ketemu ngomong sama orang nggak bisa.
Nah, pasti muntah kalau ngomong karena mungkin bau atau apa. Kalau bidadari mungkin seger. Nah, tapi nggak semua. Ini juga banyak wali yang tidak begini. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh wali yang begini. Wala tamuddanna ainaka, dan jangan panjangkan ainaka apa mata Anda. Maksudnya jangan panjangkan itu maksudnya jangan melihat, jangan melihat ilama mata ana kepada apa-apa yang saya buat untuk menyenangkan Anda, menyenangkan kalian semua. Bihi kelawan ma aswajan apa istri minhum dari semuanya. Semua itu saya ciptakan hanya zahrotal hayatid dunya, hanya sebagai perhiasan hidup di dunia. Jadi semua yang saya ciptakan yang enak-enak, yang macam-macam itu hanya perhiasan hidup di dunia. Zahrotal hayatid dunya itu hanya pemaes kalau bahasa Jawa, perhiasan hidup di dunia. Linaftiyanahum, sesungguhnya semua itu hanya ujian atau fitnah bagi orang-orang yang suka kepada kesenangan itu. Maka sebenarnya semua yang diciptakan Allah yang menurut yang kita enak-enak itu sebenarnya hanya fitnah atau ujian. Qadarolaka, kekuasaan Allah laka kepadamu, syikhatu wa marodu wal ghani wal fakri wal faraqi wal khuzni. Jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah kepadamu, bahwa Allah itu bisa memberi kamu syihat, wal marad dan sakit, wal ghina kaya, wal fakri dan miskin, wal faraqah dan senang, wal khuzni dan sedih. Sebenarnya itu semua hanya menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu kepadamu. Allah itu bisa memberi kamu sehat, bisa memberi kamu sakit, bisa memberi kamu kaya, bisa memberi kamu miskin, bisa membuat kamu bahagia, wal khusni bisa membuat kamu sedih. Hatta ta'rifuhu bi awsafihi, supaya kamu semua ini tahu bahwa itu tahu sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu bisa bikin kita ngapain aja, itu bisa. Man sohibaka yauman au yaumaini, man barang siapa orang sohibaka itu menemani orang, ka kepadamu. Jadi ada kamu punya teman, kamu ditemani seseorang yauman au yaumaini, 1 atau 2 hari. Jadi ada orang datang kepadamu menemani kamu 1 atau 2 hari. Walam yaro, dan teman tadi itu walam yaro tidak melihat mingka kepadamu, tidak melihat naf'an ing kemanfaatan. Jadi kamu itu ditemanin orang 2 hari, tapi selama 2 hari itu temanmu tadi tidak melihat kemanfaatan sama sekali di dirimu. Wataroka, dan meninggalkan teman kamu tadi kepada wataroka, dan meninggalkan man atau teman kamu ka kepada ing sira ka kepadamu, wa sahiba ghairuka, dan dia menemani teman yang lain. Jadi ada seorang teman datang ke kamu ditemani sehari 2 hari. Ternyata sehari 2 hari ini orang itu tidak menemukan kemanfaatan sama sekali. Dalam dirimu tidak ada manfaatnya, dan teman tadi itu pergi meninggalkan kamu, terus mencari teman yang lain. Wa anta tashabu nafsaka. Nah, ketika kamu seperti ini, jadi ketika kamu terus ada orang datang ke kamu menemani kamu sehari 2 hari, ternyata orang tadi itu tidak menemukan kemanfaatan sama sekali kepadamu. Ya. Terus orang tadi pergi mencari teman yang lain. Wa anta tashabu nafsaka. Maka solusinya kamu ketika kamu seperti ini apa? Maka temanilah nafsu. Nafsumu ini harus kamu benerin. Ya. Jadi ada orang datang ke kamu itu nggak ada manfaatnya sama sekali selama 2 hari. Maka ketika kejadian seperti ini, maka apa? Maka nafsumu itu harus kamu temani. Ya. Arba'ina sanata ing 40
tahun. Waduh, kok panjang amat ini, berat ini Pak. Jadi temani nafsumu selama 40 tahun. Walam taro, dan tidak melihat minha saking nafsu naf'an kemanfaatan. Apabila kamu tidak melihat sama sekali kemanfaatan dirimu itu loh, kamu tidak tahu manfaat saya ini apa. Fakul, maka berkata atau berucap laha irji'i, kembali ya nafsi, kembalilah nafsuku ila ridho bika, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu berat memang. Kok ada orang kok nggak ada manfaatnya sama sekali, itu kan itu kan ngeri. Ya setidaknya manfaat itu ya kayak muis ada manfaatnya lah. Nah, buat nakutin tikus kan itu manfaat. Tapi ada orang itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ya harus begitu tadi, irji'i ya nafsi ila ridho. Maka doanya kayak tadi, irji'i ya nafsi ila ridho rabbika, maka kembali nafsu tadi kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolama wa faktuka, sudah terlalu lama. Tolama itu lama, maksudnya sudah terlalu lama. Wa faktuka, kamu menuruti nafsumu. Ya, sudah terlalu lama kita itu menuruti nafsu. Bisyahwati, di dalam kita sudah terlalu lama menuruti syahwat. Fatabat duli, maka ganti. Maka semoga Allah mengganti. Ba'da bitolati, sesudah nganggur. Jadi hati kita itu sudah lama nganggur, sudah lama tidak kita buat apa-apa. Semoga Allah mengganti dari kengangguran atau kengangguran hati kita itu, diganti bi istigholi billahi, diganti dengan menyibukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da kalami bisumti, setelah dari omongan bisumti kelawan diam. Awalnya banyak omong, terus kita harus ganti diam. Wa ba'dal wukufi bil haroti, sesudah berhenti terlalu lama dalam keramaian. Jarot itu artinya keramaian. Bil jaroti, kita itu sudah terlalu lama berdiri ngomong nggak jelas di keramaian. Ini al julusu bil khalwati, maka kita perlu duduk dalam ya, sekali-sekali kita setelah kita melihat ramainya dunia ini, kita harus ini kesepian. Wa ba'dal anasi bil makhlukin, setelah kita merasakan damainya kumpul makhluk. Nah, anas itu unsi, itu wa ba'da unsi, artinya itu unsi itu artinya kita merasa aman atau merasa nyaman atau damai kepada makhluk. Udah ganti sekarang. Ganti apa? Al unsi bil khaliq. Kita itu merasa nyaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merasa nyaman kepada makhluk. Kita ini kadang sudah terlalu lama nyaman kepada seseorang karena dikasih uang terus, itu terasa nyaman. Kumpul orang ini, nah sekali-sekali ganti, jangan merasa nyaman kepada makhluk, tapi kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta. Wa ba'da kurna isui, dan sesudah kita itu mempunyai teman-teman yang jelek, banyak teman-teman kita yang jelek. Nah, maka kita harus semoga kita diganti muasyiratu ahlil khair. Kita harus sering-sering muasyirah, itu apa? Menggauli ahlil khair, ahli-ahli kebaikan, wasolahi, dan orang-orang soleh. Nah, ini ketika kita kita doanya itu ya gitu, ya Allah gantilah yang dulu saya merasa aman atau merasa damai dengan makhluk, sekarang gantilah kedamaian saya dengan merasa damai dekat denganmu. Gantilah yang saya dulu banyak omong, sekarang saya pengen, nah itu harus kayak gitu ya. Ij'al akhwalika ala di makunta alai, maka jadikanlah akhwal itu tingkah-tingkahku, ala di makunta, ala di itu sebaliknya yang ada. Maka jadikanlah tingkah-tingkahku ini
sebaliknya, yang dulu jelek sekarang baik, yang dulu begini, itu ala didi, artinya sebaliknya. Ala didi makunta, di dalam sebaliknya yang ada, kunta itu ada, alaihi atasnya. Maka semoga sifat-sifat yang dulu ada, yang jelek-jelek, diganti dengan yang baik-baik. Yang dulu kumpul-kumpul orang jelek, sekarang kumpul-kumpul orang baik. Yang dulu kita merasa aman, nyaman, damai bersama makhluk, kita sekarang minta ganti aman, nyaman, damai bersama Khalik. Itu harus ada sifat-sifat apa, untuk belajar begitu harus ada. Ij'al badala syihrin, yani fil maksiatillah. Ij'al, menjadikanlah saya, badalan itu ganti apa, syihrin melek. Siapa namanya ini? Melek itu apa? Nah, bahasa Indonesianya melek itu. Matanya itu loh. Biasanya orang itu kan melek untuk kemaksiatan, ya. Melek untuk kemaksiatan. Lalu minta ganti asyihra fi taatillah, untuk kita itu melek dalam taat kepada Allah. Kalau dulu suka melek tapi untuk maksiat, untuk macam-macam. Lah sekarang kita melek untuk taat kepada Allah. Wa ba'da iqbali ala ahli dunya, dan sesudahnya kita itu sudah biasa iqbal, menghadap kepada ahli-ahli dunia, yang punya uang banyak, pejabat, macam-macam, bla bla bla, itu kita sudah biasa menghadap kayak gitu, ahli dunia itu. I'radu anhum wa iqbali ala Allah, semoga mengu, udah belokkanlah dari itu semua. I'radu itu belokkanlah, anhum dari ahli dunia, wal iqbalu, dan hadapkanlah ala Allah, kepada Allah. Maka sesudah kita itu melihat ahli dunia, orang kaya, ekonomi, macam-macam itu, Anda berdoa semoga Anda dibelokkan dari itu semua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da isgha'il li kalamihim al-isgha'a wal istima'i li kalamillahi. Ketika Anda dulu sesudah Anda itu mendengarkan omongan-omongannya para ahli dunia, maka sekarang wal istima'i li kalamillahi, dengarkanlah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, wa dzikru, dan zikir, sering-sering zikir. Wa ba'dal aqli bisyarrihi wa syahwati. Dulu kita itu banyak memakan makanan mewah. Syarri itu makanan mewah. Wa syahwati, dan menuruti syahwat. Nah, sekarang diganti, kita itu dulu banyak makan mewah dan banyak makan mewah, banyak makan banyak. Sekarang diganti al-aqla al-qalila, makan yang sedikit. Alladzi yu'inaka ala taatillah, yang kita diganti yang bisa membantu kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita banyak memakan mewah-mewah itu hanya nuruti, sebenarnya kita makan mewah itu hanya nuruti nafsu, nuruti syahwat. Sekarang kita itu kalau makan sedikit saja, secukupnya. Nah, ini belajar kayak gini memang. Makan sedikit tujuannya yang bisa membantu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allahu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, utawi orang banyak, jahadu kang pada jihad atau kang pada berjuang, sapa alladzina fina, untuk mencari ridhoku, lanahdiyannahum, maka orang-orang tadi itu akan saya tunjukkan subulana, beberapa jalan kepada. Jadi orang-orang yang sudah berjuang atau sudah berjihad mencari ridhoku, maka orang-orang tadi akan saya tunjukkan jalan-jalan kepadaku. Jadi itu. Maka kuncinya adalah, saya ulangi lagi, jadi tidak bisa lagi selain kita tobat. Berarti kalau kita sudah tobat harus sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh itu berarti istiqomah. Jadi nggak bisa. Nah, yang paling berat itu memang istiqomah. Banyak orang tobat di mulut, saya sudah tobat ini. Nah,
Maka tobat itu mulut, hati, perbuatan harus sama. Contoh-contohnya banyak. Maka kalau Anda pengen cepat-cepat bisa tobat, ya contohnya yaitu sering-seringlah ketemu wali. Saya nggak tahu wali, pokoknya orang yang dianggap wali Anda temuin. Isunya kan banyak, ini orang alim, ini ulama, ini udah ketemu salaman doang. Banyak seringlah melakukan itu. Maka itu solusi. Kalau nggak gitu sering-sering datang di majelis ilmu. Sababul maksiati wallahu a'lam bishawab.